seorang jurnalis senior dari Inggris, Rob Harris, yang bekerja di kantor berita Associated Press. Di akun Twitter pribadinya dia bilang kalau FIFA membatalkan pertandingan sepak bola U20 di Indonesia berdasarkan kunjungan lapangan FIFA ke beberapa stadion yang disiapkan untuk pertandingan. Ketidaksiapan stadion pertandingan itu menjadi satu faktor penyebab kenapa FIFA akhirnya tidak memberikan izin pertandingan di Indonesia. Pertanyaannya adalah, kenapa Erick Thohir tidak mau jujur kepada publik bahwa salah satu penyebab FIFA membatalkan pertandingan di Indonesia adalah karena kita sendiri tidak siap untuk menjadi penyelenggara. Dalam konferensi persnya, Erick Thohir dengan penuh percaya diri bilang bahwa FIFA sudah menyatakan bahwa stadion kita siap menjadi penyelenggara. Dan Erick juga bilang kalau pembatalan FIFA itu karena ada intervensi pemerintah, juga pemerintah daerah yang menolak timnas Israel. Erick bahkan menambahkan bumbu di dalam pernyataannya kalau PSSI akan terus melobi FIFA supaya Indonesia tidak diberikan sanksi karena penolakan timnas Israel itu. Padahal surat resminya FIFA sama sekali tidak berbicara itu. FIFA hanya bilang bahwa alasan pembatalan itu karena situasi yang terjadi sekarang ini. Dan sampai sekarang alasan utama pembatalan FIFA secara resmi lewat surat itu belum dibuka ke publik. Yang muncul di publik hanya pernyataan Erick Thohir saja yang dipercayai sebagai kebenaran. Saya sih nggak mau begitu saja percaya apa kata Erick Thohir ya. Kenapa? Ya karena Erick Thohir selain sebagai Ketua Umum PSSI, dia juga sebagai Menteri BUMN. Dan yang terakhir, dia juga sebagai politisi yang punya ambisi untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden di 2024 nanti. Ganjar Pranowo punya ambisi. Prabowo sejak dulu berambisi. Anies Baswedan, jangan ditanya lagi. Nah, di luar 3 nama yang kuat secara survei itu, ada beberapa nama lagi, yaitu Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan Tara, Erick Thohir. Nah, menjadi Ketua Umum PSSI adalah salah satu panggung Erick Thohir. Masa fanatik bola yang jumlahnya bisa puluhan ribu orang itu adalah suara yang bisa dibeli. Salah satunya dengan panggung Piala Dunia ini. Kalau sukses, maka Erick Thohir dapat nama besar sebagai orang di belakang kesuksesan itu. Tapi bagaimana kalau itu gagal? Ya, di-spin aja dengan menjadi pahlawan supaya dapat simpati publik kalau Erick Thohir adalah satu-satunya orang yang paling berjuang dalam situasi kelam ini. Saya sih awalnya nggak berpikir sampai ke sana ya. Sampai saya lihat ada gerakan pengiriman karangan bunga ke kantor PSSI dengan narasi bahwa Indonesia bergantung hanya pada seorang Erick Thohir saja. Sedih saya, bagaimana bisa situasi ini dipolitisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Maksud saya gini, nyapres lah. Tapi tolong caranya jangan bikin jadi tidak simpati. Kenapa saya harus bicara begini? Seharusnya kalau kita mau jujur saja bahwa masalah pembatalan FIFA ini karena sumber masalahnya itu ada di kita sendiri, ya itu harus diakui. Pengakuan bahwa kita belum siap ini penting untuk pembinaan sepak bola kita ke depan. Dengan mengakui kesalahan, kita akhirnya berbenah supaya bisa lebih baik. Kalau kita sendiri tidak mau jujur mengakui, akhirnya akar masalahnya tidak akan pernah kita temukan. Saya dulu mendukung Erick Thohir menjadi Ketua Umum PSSI dengan harapan bahwa di tangan dia, sepak bola Indonesia ke depan itu bisa lebih maju. Apalagi Erick Thohir pernah di Inter Milan.
Seharusnya dia punya banyak pengalaman. Tapi di sini saya akhirnya sadar bahwa ambisi politik Erick Thohir ternyata jauh lebih kuat daripada niatnya untuk memperbaiki PSSI. Sejak dulu PSSI selalu dijadikan kuda tunggangan politik, ambisi pribadi tanpa pernah bicara bagaimana nasib sepak bola kita ke depan. Erick Thohir saya kira berbeda. Ya, ternyata sama aja. PSSI kembali menjadi kuda tunggangan belaka. Erick Thohir bolehlah sekarang ini terlihat sebagai pahlawan. Tetapi yang saya percaya bahwa waktu adalah pembuka topeng yang sejati. Kapan sepak bola Indonesia kita bisa maju kalau ketua umumnya ambisinya politik melulu? Sudahlah, geli saya nonton dramanya.